Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom ya, atau secara online. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Sebagaimana biasa kita dapat bertemu kembali di majelis ini, khususnya dalam kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kehadirannya selain menambah ilmu, wawasan keislaman kita, yang terpenting adalah menambah keimanan dan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah pada malam ini kita akan mulai mengkaji ya, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq atau dinamai juga dengan surat Iqra. Dinamai juga dengan surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam. Tapi yang paling populer adalah surat Al-Alaq dan surat Iqra. Ya, dinamai demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya dalam surat ini dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maka dinamai surah Al-Alaq. Baik, surah ini keseluruhannya terdiri dari berapa ayat nih? Terdiri dari 19 ya. Terdiri dari dan dari 19 ayat. Karena itu kita akan kaji ya secara bertahap saja.
karena kita juga tidak sedang mengejar SKS. Yang penting kita paham dengan apa yang kita baca ya. Baik, kita merujuk malam ini dengan pada kitab Tafsir Al-Munir yang disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Dalam Tafsir Munir, setelah tadi dijelaskan tentang latar belakang penamaannya, juga dijelaskan tentang munasabahnya, kesesuaiannya antara surah Al-Alaq ini dengan surah sebelumnya. Maksudnya sebelumnya di dalam mushaf Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Dijelaskan bahwa dalam surah At-Tin zakarallahu ta'ala bi surah At-Tin, Allah telah menyebutkan dalam surah At-Tin annahu khalaqal insan bi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik ya, dalam bentuk yang baik. Nah, wa hadza bayanun lisurah, dan di dalam ayat ini terdapat salah satu penjelasan dari gambaran kesempurnaan bi ahsani taqwim tadi. Maka wa dzukirahuna, maka disebutkan di dalam ayat ini, dalam surah ini, yaitu apa? Khalaqal insana min 'alaq, bahwa Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kemudian juga ada munasabah yang lain, tapi kita batasi saja. Kalau kita lihat secara garis besar makna yang terkandung dalam ayat ini, itu secara garis besar terdapat 3. Hadhihi surah al-Makkiyah awwal syai' nazala min al-Qur'an ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam li bayanil umuri as-salasati taliyah. Itu pemikiran saya tenang. Hadhihi surah al-Makkiyah, surat al-Makkiyah ini adalah awwal syai', sesuatu yang paling pertama diturunkan dari kitab suci Al-Quran ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada diturunkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan 3 perkara. Pertama, bayanu hikmatullah fi khalqil insan, menjelaskan tentang hikmah dalam penciptaan manusia, pada penciptaan manusia, min dha'fin ila quwwatin, dari keadaan yang sangat lemah menjadi kuat. Bagaimana lemahnya? Ya, dari sejak air mani ya. Ini ya, kalau secara berurutan itu dijelaskan tentang proses penciptaannya itu kan dalam surah Al-Mu'minun ya. Dalam surah Al-Mu'minun yang awal mulanya berasal dari saripati tanah kan. Kemudian air mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging ya, menjadi segumpal daging,
hingga kemudian hingga kemudian menjadi manusia yang sempurna. Nah, di situ bagaimana Allah memberikan satu penjelasan betapa manusia itu semula itu dalam keadaan makhluk yang lemah, ya, hingga menjadi kuat. Ya, wa isyadatu bima zawwadahu wa amarahu bihi min fadilatil qiraah. Dan dijelaskan bahwa manusia itu kelak menjadi makhluk yang mulia. Itu karena apa? Itu karena salah satunya diperintahkan kepada manusia, yaitu min fadilatil qiraah, sebahagian dari keutamaan membaca. Jadi manusia itu adalah makhluk yang diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca, ya. Kalau dalam ayat lain itu kan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dalam, ya. Jadi tentang keutamaan Iqra. Iqra itu dapat dikatakan sebagai apa ya? Falsafah hidup pertama dan utama. Iqra itu. Nah, tentu saja apa yang dibaca oleh kita secara implisit, ya, ketika Allah memerintahkan membaca, berarti ada sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca itu diantaranya adalah Alkitabah, tulisan. Ya, maka pada ayat ini Allah menjelaskan allama bil qalam. Dia mengajarkan manusia, yaitu dengan perantaraan kalam. Nah, ini di antara keutamaannya adalah ditamyizihi ala ghairihi minal makhluqat. Untuk Untuk membedakan manusia atas yang lainnya, atas makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, jadi maka manusia itu kalau dikatakan dalam konteks peradaban, ya, dalam konteks peradaban, manusia yang paling terbelakang itu adalah manusia yang tidak pandai baca dan tidak pandai buta huruf. Nah, itu manusia yang tidak pandai baca dan tidak pandai menulis, ya. Nah, jadi itu diantaranya kandungannya. Kemudian yang kedua, al-ikhbar an madad tughyanil insan, berita tentang sampai sejauh mana pembangkangan manusia, wa tamarrudihi ala awamirillah, dan penentangannya terhadap perintah-perintah Allah, wa juhudihi, dan wa juhudihi ni'amillahi alaihi wa qablatihi anha ragama kasratiha fi hali tawafil sarwah wal mal wal ghina ladaihi. Dijelaskan bagaimana potensi manusia itu ketika mereka menentang perintah-perintah Allah dan ketidaktahudiannya, ya, itu dalam menyadari terhadap nikmat-nikmat Allah serta kelalaiannya. Padahal mereka itu diberi sekian banyak harta yang melimpah, ya, kekayaan,
Nah, justru manusia itu cenderung melakukan pembangkangan itu kapan? Ketika mereka itu disebut namanya dalam ayat itu potensi pembangkangan manusia disebut namanya tagha, ya. Tagha orangnya namanya taghin disebut juga tagut. Maka tagut istilah tagut. Ya, kalau secara substantif saya memahami tagut itu dapat dipahami sebagai tirani kehidupan. Ya, tagut ya, tirani kehidupan. Nah, faqabala ni'mah bin niqmah, maka mereka akhirnya apa? Akhirnya menerima nikmat, yaitu dengan niqmah. Wa kana al-wajib 'alaihi an yashkuru, padahal yang semestinya yaitu semestinya manusia mereka bersyukur kepada Tuhan atas karunia tadi. Tapi faktanya bajahadan ni'mah wa tajabbara wastakbara. Maka diingatkan nanti dengan ayat berikutnya. Ini kemudian juga pada bagian akhir kandungan ayat ini ibtida'u sya'na Fir'aun hadhil ummah. Jadi dijelaskan tentang apa keberadaan Fir'aun bagi umat ini. Jadi kalau di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, maka Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Yaitu Abu Jahal, Abu Jahlin, alladzi kana yanha, yang cecem pisan pada seluruh sunnah. Kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholat. Jadi salah satu bukti ketidaksenangan Abu Jahal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menghalang-halangi ketika Nabi hendak sholat. Ketika Nabi hendak sholat. Ini saya kira beberapa kandungannya. Perlu juga dijelaskan tentang kaifiyah nuzul hadhihi surah, tentang kaifiyah bagaimana gambaran ya proses turunnya surat ini. Ini banyak diriwayatkan, yaitu dijelaskan tentang hadisun bad'a nuzulil wahyi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Ini sebagaimana dijelaskan antara lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Syaikhani. Imam Ahmad dan Syaikhani. Syaikhani itu dua guru besar ilmu hadis. Kalau Syaikhani pasti yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Itu kalau dalam istilah mustalahul hadis, ya. Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan hadisnya itu diterima dari Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, awaluma bada'a bihi Rasulullah SAW, jadi permulaan turunnya, permulaan kerasulan Nabi Muhammad SAW, kata Siti Aisyah, dimulai dari apa? Dari peristiwa apa? Ar-ru'ya as-sadiqah bin naum. Jadi dimulai dari mimpi Nabi ketika tidur. Ya. Ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar katanya. Mimpi yang benar di dalam tidur.
Fakana la yara ru'ya illa ja'at mislu falaqis subhi. Jadi begitu meyakinkannya mimpi Rasulullah di permulaan awal kenabian sebelum mendapatkan wahyu, beliau itu kata Siti Aisyah, mimpi, tapi mimpinya itu begitu nyatanya, la yara ru'ya. Beliau tidak melihat satu peristiwa dalam mimpinya itu, illa ja'at, kecuali peristiwa itu telah datang, ya, misla falaqis subhi, seperti terangnya fajar subuh. Yaitu begitu nyatanya mimpi itu. Nah ini semacam pengkondisian, prakondisi. Nah setelah beliau mengalami mimpi itu, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi? Summa habib ilaihi al-khala. Kemudian kata Siti Aisyah, Nabi itu menyukai al-khala, banyak menyendiri. Banyak menyendiri. Al-khala, banyak menyendiri katanya. Fakana ya'ti Hira, dan salah satu tempat di antara tempat yang dipilih oleh Nabi untuk melakukan meditasi, ya, al-khalanya itu adalah al-Hira, Gua Hira. Kemudian fayatakhannas fi, lalu beliau bertahanus, dalam tanda petik. Tahannus itu kalau dalam tanda petik, ya, kalau diartikan dalam bahasa kita secara harfiah, tahannus itu diartikan semacam meditasi, bertapa, ya. Tahannus, bertahanus, fayatakhannas fi. Tapi dalam tahannusnya itu apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu wa huwa at-ta'abbud. Jadi beliau mengkonsentrasikan diri untuk ta'abbud, totalitas beribadah, supaya tidak terpengaruhi oleh situasi-situasi lain. Jadi esensi dari tahannusnya itu adalah ta'abbud, ya, supaya totalitas beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'abbud. Al-layali dawatal adad, dan itu dilakukan pada waktu malam, beberapa malam, sampai terkadang 3 malam. Setelah itu pulang ke rumah, ya, itu dawatal adad itu. Wa yatazawwad lidzalika, dan beliau juga membawa bekal, siapkan bekal, bawa bekal, ya, selama bertahanusnya itu untuk ala kadar keperluannya. Mungkin di antara jamaah sekalian ada yang pernah naik ke Gua Hira, di antaranya mungkin ada. Saya alhamdulillah berkesempatan tahun 98 kalau tidak salah, 98 itu berangkat sesudah sholat subuh, ya, langsung meluncur ke itu di Mina, sudah mendekati Mina, Jabal Nur, naik Jabal Nur, ya, kurang lebih 1 kilo ke puncaknya itu. Masih ingat waktu itu termasuk ditemani oleh pelatih fisik Persib. Ya, pelatih fisik Persib yang ikut dalam rombongan kami itu Pak Profesor Tahir Jide. Pak Profesor Tahir Jide, Allahu yarham. Tapi beliau nyerah, nggak sampai ke atas.
Itu sampai di tengah-tengah Ustaz. Terus saya sampai di sini, oh iya boleh saya bilang. Itu Pak Prof Tahir Jide. Nah, naik ke atas ya. Itu memang luar biasa sekali. Jadi ya begitulah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si guhanya itu enggak terlalu besar gitu. Nah, tapi ininya mulutnya itu persis menghadap ke arah Ka'bah. Itu persis menghadap ke arah Ka'bah dari atas itu. Insyaallah ya begitulah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi dulu beliau naik ke situ berulang kali. Nah, ya. Oh, wa tanbihur Rasul sallallahu alaihi wasallam ila bukan. Tuh itu kan. Sumayyati ila pakana yati Hira. Fayatahammas bi wa huwa ta'abbud an la yalida wa tal'adad wa yatazawwadu lidzalika. Sumayyati ila Khadijah, kemudian kata Siti Aisyah beliau kembali ke Siti Khadijah. Fayatajawwadu li misliha, kemudian mengambil bekal lagi yang sama. Hatta faja'ahu al-wahyu, hingga kemudian beliau didatangi dengan wahyu wa huwa fi ghari Hira, dan ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malak fi, maka didatangilah beliau oleh seorang malaikat fi faqala, lalu malaikat itu berkata iqra. Qala Rasulullah sallallahu, kemudian ketika diperintah Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu, faqultu, kata Rasulullah, maka aku berkata, ma ana biqari'in, aku bukan seorang pembaca. Qala fa akhadani, lalu kata Nabi, fa akhadani, kemudian malaikat itu mendekap aku, ya itu pogok poni dhammani, ya itu. Kemudian beliau mengambil aku, kemudian mendekap aku, itu ya. Itu hatta balagha minni al-jud, sampai aku merasa sesak gitu ya. Saking didekapnya itu, ya. Itu sampai aku merasa sesak. Suma arsalani, sesudah itu lalu dilepaskan. Faqala, kemudian malaikat itu berkata lagi, iqra, bacalah. Faqultu, aku berkata lagi, ma ana biqari'in, aku bukan seorang pembaca. Itu. Faqalqani as-saniyah, lalu aku didekap lagi untuk kedua kalinya. Hatta balagha minni al-jud, sehingga aku merasakan keadaan yang sesak. Summa arsalani, kemudian aku dilepaskan lagi. Faqala, lalu malaikat itu berkata lagi, iqra, ketiga kalinya berkata lagi. Faqultu, maka aku berkata, ma ana biqari'in, aku bukan seorang pembaca. Faqani as-salisah, lalu aku didekap untuk yang ketiga kalinya. Hatta balagha minni al-jud, sehingga aku merasakan suasana sesak. Summa arsalani, kemudian dia melepaskan. Faqala, hingga kemudian dia berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia.
alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan kalam. Qalam. 'Allamal insan, mengajarkan manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang tidak diketahui. Qala, lalu berkata Siti Aisyah, faraja'a biha tarjufu biwadirihi hatta dakhala ala Khadijah. Kemudian Nabi kembali ya ke tempatnya, ke tempat tinggalnya, hatta dakhala ala Khadijah, sehingga beliau masuk ke tempatnya Khadijah. Faqala, lalu berkata, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammiluhu, lalu diselimutilah oleh Siti Khadijah, hatta dahaba anhu ar-raw'ah, sehingga hilang. Setelah diselimutinya itu sehingga menjadi hilang kecemasannya. Jadi Nabi itu merasakan satu raw'ah, ada satu suasana batin. Itu suasana batin yang cemas, hariwang, takut bercampur. Takut itu disebut namanya raw'ah dalam bahasa Arab itu ya, raw'ah. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu wastur aurati wa amin rawati, wa amin rawati, berilah keamanan suasana batinku. Setelah diselimuti, kemudian Nabi menjadi lebih tenang begitu ya, lebih tenang oleh Siti Khadijah itu. Faqala, lalu Nabi berkata, ya Khadijah, mali, kata Rasulullah, mali wahai Siti Khadijah, apa yang terjadi dengan diriku, katanya gitu. Apa yang terjadi dengan diriku? Wa akhbaraha al-khabar, lalu Rasulullah menceritakannya kepada Siti Khadijah. Jadi orang yang mendapatkan berita pertama bagaimana beliau menerima wahyu itu adalah Siti Khadijah. Wa akhbaraha al-khabar wa qala, dan Nabi berkata, qad khasyitu ala nafsi, sungguh aku merasakan suasana ketakutan atas diriku. Faqalat lahu, lalu Siti Khadijah berkata, kalla, gak usah khawatir, jangan begitu. Absyir, bergembiralah. Fa wallahi, demi Allah, maka demi Allah, la yahzikallah abadan, Allah tidak akan membuat engkau bersedih selama-lamanya. Mengapa? Innaka latasilur rahimah, karena engkau sepengetahuan Siti Khadijah, dikenal Rasulullah itu latasilur rahimah, orang yang selalu bersilaturahmi. Aduh, nah ini yang saya kira nggak usah khawatir engkau wahai Nabi, ya, wahai Muhammad, innaka latasilur rahimah, karena engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahmi, wasatasaddaqa al-hadis, dan engkau orang yang selalu jujur, ya. Kemudian juga watahammilal kalla, engkau juga orang yang selalu meringankan beban orang lain. Al-dhaif, al-aziz, terutama orang yang lemah baik secara fisik maupun secara ekonomi. Wa taqri al-dhaif, engkau orang yang selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau orang yang selalu mengawal kebenaran. Oke, baik, nanti kita lanjut ya. Silakan. Nggak apa-apa, ini mas sambil ini ngaji tafsir lah. Ngaji tafsir. Maka disilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu ati Muhammadin wasilata. Baik, kita lanjutkan. Jadi Siti Khadijah berusaha meyakinkan dan membesarkan jiwa suaminya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi dikatakan tadi wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau selama ini adalah orang yang selalu menolong terhadap mereka-mereka yang memperjuangkan kebenaran. Nah, sesudah itu apa yang dilakukan Siti Khadijah? Summan talaqat bihi Khadijah. Kemudian Siti Khadijah bersama Rasulullah bertolak menuju satu rumah hatta atat bihi Waraqah, sehingga beliau datang bersama Rasulullah menemui siapa? Waraqah bin Naufal bin Asad. Nama lengkapnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, siapa Waraqah ini? Wa huwa ibnu ammi Khadijah. Dia itu adalah anak dari pamannya
Siti Khadijah. Ya, berarti apa? Sepupuan ya? Ya. Sepupuan dengan Siti Khadijah. Akhi abiha, ya, saudara dari ayahnya, dari ayah Siti Khadijah. Wa kana amran qad tanassara fil jahiliyah. Beliau adalah seseorang yang telah aktif mengkaji tentang agama-agama terdahulu, terutama Nasrani di zaman jahiliyah. Jadi beliau seorang yang terpelajar. Wa kana yaktubu al-kitab al-arabi. Ia juga menulis kitab bahasa Arab, ya, tentang Arab. Wa kataba bil arabiyah, dan menulisnya dengan bahasa Arab. Minal Injil, dari kitab Injil. Masya Allah, ayat tuba, dengan kehendak Allah dia menulisnya. Tapi ketika bertemu dengan Nabi, Naufal ini usianya itu wakana syaikhan kabiran. Dia sudah menjadi seorang yang sudah sepuh, syaikhan kabiran, dia sudah sangat sepuh. Dan ia juga telah ini buta, tunanetra. Tos telinga sudah tidak melihat. Ya, faqalat Khadijah. Nah, kemudian berkata Siti Khadijah, ayu ibna ammi, wahai anak pamanku, isma min abi akhika. Itu dengarkan, ini penuturan dari anak saudaramu. Faqala Waraqah ibna akhi matara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Lalu Nabi menjelaskan, Pak akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a. Nabi menghabarkan kepada Waraqah bin Naufal itu apa yang beliau lihat. Lalu Waraqah berkata, hada an-namus. Oh, ini adalah namus. Alladzi anzala ala Musa, yang telah turun kepada Musa. Laitani fiha juda'an, laitani fiha juda'an, laitani akunu hayyan hina rujuka qaumuka. Ingin sekali saya membantumu, ingin sekali saya, kata Waraqah itu, ingin sekali rasanya saya menjadi seseorang yang masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Gitu kan. Kaget Nabi. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi berkata, itu awa mukhrijiyahum, mengapa mereka mengusir aku? Faqala Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa a'udhi wa yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran summa yansar Waraqah an tuwafa wa fatara wahyu. Jadi dia, kata Waraqah, tidak datang seseorang yang yang menerima terhadap seruan yang engkau sampaikan, kecuali mereka itu akan berusaha menentangmu. Itu menentangmu. Dan pada hari itu, seandainya aku diberi kesempatan hidup, wa yudrikni yaumuka ansuruka nasran, itu aku ingin pada hari itu membantumu, menolongmu, ya, mendukungmu dengan satu dukungan sekuat tenaga. Tapi sayang Allah berkehendak, Waraqah itu keburu meninggal.
wa batral wahyu, dan Nabi sangat sedih, ya, dengan sangat sedih karena pada masa itu terjadi kekosongan wahyu lama sekali. Nabi tidak mendapatkan kembali turunnya wahyu sejak turunnya surat Al-Alaq ini. Jadi ayat berikutnya dari ayat 6 itu dan seterusnya itu turun sangat jauh rentang waktunya. Itu berbeda turunnya. Jadi yang pertama turun kan 5 ayat. Hatta hazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima balagna huznan qada minhu miraran kay yataradda min ru'usi sawahitil jibal. Begitu sedihnya Nabi dan sangat mengharapkan kembali turunnya wahyu, sering berulang-ulang berkunjung ke Jabal Nur itu, sehingga dari tempat yang tinggi tadi saking Nabi sedihnya itu ya, hingga beliau sempat berulang kali ingin menjatuhkan diri dari ketinggian Jabal Nur itu, dari ketinggian bukit itu kan. Hatta hazzana Rasulullah sallallahu min miraran kaya taradda min ru'us syawahiqal jibal fakullama awba bidirwati jabalin laika yulqa nafsahu minhu. Itu berulang kali sampai Nabi itu begitu sedihnya itu, beliau rasanya ingin menjatuhkan diri dari ketinggian bukit itu. Tabdailahu Jibril. Nah, sehingga kemudian ketika itu lalu Jibril memperlihatkan wujudnya. Waqala ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah yang sebenarnya. Jadi barulah ketika itu menjadi tenang setelah malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujudnya, ya, dan berkata innaka Rasulullah haqqan fayaskun bidzalika jashahu wa taqarra nafsahu fayarji'u fa idza talat alaihi fitratul wahyi qada bimisli dzalik fa idza aufa padahal bidal wajil jibal tabdalahu Jibril faqala lahu. Berulang kali ternyata malaikat Jibril itu datang meyakinkan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran sekilas tentang peristiwa kaifiyah bagaimana turunnya surat Al-Alaq. Itu memang sangat dramatis sekali. Hingga akhirnya Rasulullah diyakinkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka itu dalam satu riwayat turunnya ayat ini juga sekaligus menjadi bukti pelantikan dalam tanda petik dilantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah, menjadi Rasulullah. Nah ini saya kira ya, ini gambaran secara umum. Nah, adapun penjelasannya dari ayat-ayat, baik kita lihatlah. Baik, ya. Sebelum saya ini, barangkali ada pertanyaan dulu. Ini biasanya Prof. Ujo, ini beliau hadir nggak malam ini? Ya, kita doakan beliau dalam keadaan sakit ya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala ya. Syafa'ullahu syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan secepatnya tanpa meninggalkan penyakit ya. Kita doakan ya. Allahumma rabbana sazibil ba's isbian dasyafi la syifaan ila syifauka syifaan la yuqadiru saqaman bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang tadi sekilas sudah. Ya, ada pertanyaan dulu silakan. Banyak sekali pertanyaan. Mangga. Bapak dulu mangga. Yang muda nanti ya. Ada pertanyaan sedikit. Ya, mangga Pak, mangga. Kapan syahadat itu dicanangkan pertama kali? Ada pertanyaan ini. Kapan syahadat itu Diharuskan atau Oke. Ya. Baik, begini. Kalau kita lihat dalam penjelasan Al-Quran secara fitrah, kalau secara fitrah gimana? Ya. Secara naluriah, secara fitrah, setiap manusia itu sesungguhnya sudah dikondisikan bersahadat ketika masih berada di dalam kandungan. Ya. Jadi pada saat tadi kan proses penciptaan manusia dari nutfah, kemudian alaqah, mudghah, fakasawna idhama lahman, summa ansana khalqan akhar. Kemudian dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah, ayat 173 kalau tidak salah, ada ayat menjelaskan wa nufikha fihi ruh. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada setiap manusia itu, dan pada saat itu lalu Allah bertanya wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta kesaksian ala anfusihim, atas diri mereka sendiri dengan sebuah pertanyaan dasar, alastu bi rabbikum. Jadi pertanyaannya begitu Pak, bukankah aku ini, ya kata Allah kepada setiap kita dulu di alam rahim, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Masing-masing manusia ketika berada di alam rahim itu mereka menjawab benar, reres, betul, inggih, sumuhun. Itu bala syahidna, kami menyatakan bersaksi. Nah, jadi secara fitrah setiap manusia itu menyatakan kesaksian. Maka disebut dalam ayat lain pengakuan kesaksian terhadap kemahaesaan Allah disebut namanya hanifan. Itu dalam ayat lain disebut namanya hanifan. Surat Ar-Rum ayat 31. Hanifan, ya. Hanifan, musliman. Jadi ketika lahir ke dunia, maka lalu kita dikuatkan dengan dibimbing kembali tauhid kita, syahadat kita, yaitu disunahkan dengan seruan azan di telinga kanan, kemudian qomat di telinga kiri. Itu penguatan syahadat. Jadi secara fitrah kita sudah bersyahadat. Nah, kemudian ini juga dijelaskan oleh Nabi pada dasar, ya, bagaimana? Oh iya, setiap manusia itu kata Rasulullah dalam hadis yang sangat populer, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam arti suci. Suci di dalam pandangan Islam itu identik dengan warna dasar ketauhidan.
itu identik dengan warna dasar ketauhidan. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang lalu kemudian menjadikan setiap anak menjadi Yahudi, menjadikannya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya menjadi Majusi. Tapi tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis itu au yusallimanihi, atau menjadi Muslim. Artinya dasarnya sudah Muslim, ya. Dasarnya sudah Muslim. Nah, maka dalam pandangan Islam, kita bagi yang terlahir dari keluarga Muslim, maka orang disebut aminate Islam turunan. Janten orang mah anu tos lahir di keluarga Muslim, kita sudah dari keluarga Muslim, kita sudah Muslim sejak dari dalam kandungan. Nah, kenapa kalau yang di luar Islam disahadakan kembali? Karena dia sempat menjadi orang lain, Pak. Dia sempat menjadi Yahudi, sempat menjadi Nasrani. Maka ketika akan kembali kepada Islam, dia harus disahadakan kembali. Nah, diislamkan kembali. Kira-kira begitu, Bapak? Ya, kita gitu. Secara jadi kita melihatnya secara fitrah. Karena itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tentu sejak awal itu sudah sebagai seorang Muslim. Sudah pasti beliau seorang Muslim. Maka dengan turunnya surat Al-Alaq itu, beliau dikuatkan, dikukuhkan bukan lagi sebagai Muslim, tapi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala. Maka silakan. Dengan kesedihan yang luar biasa kan, Iya. sampai mau menjatuhkan diri beberapa kali. Iya. Nah, apakah ini termasuk putus asa bukan Ustaz? Iya. Soalnya kan di satu sisi hadis Rasulullah juga mengatakan wala ta'asu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana itu? Kayak berseberangan gitu. Oke. Ya. Jadi pada saat itu kan beliau sebelum menjadi nabi, belum resmi belum resmi menjadi rasul. Itu baru dalam proses menuju pelantikan. Iya, menunggu 20 Oktober. Iya. Karena itu maka tentu yang lebih terlihat pada pribadi Nabi yaitu sifat basyariyahnya. Al-Quran sendiri mengatakan kan, Qul innama ana basyar. Katakanlah sesungguhnya aku adalah basyar. Jadi sifat basyariyahnya. Boleh jadi yang ketiga itu masih terlihat begitu dominan. Nah, setelah wahyu secara mantap membimbing beliau, nah maka beliau bukan hanya menjadi kuat sebagai pribadi, tapi bahkan beliau memberikan kekuatan kepada orang lain, sehingga beliau lalu memberikan bahkan itu Al-Quran kan, Laitai asuni rauhillah. Oh itu mah ayatnya kayak itu mah tersurut. Itu ayat itu turun itu sudah utuh Makkah. Jauh sekali. Jadi setelah masa perjuangan yang sangat panjang. Ini masa-masa awal. Jadi dalam masa proses ini. Jadi sedangkan ayat Laitai asuni rauhillah itu pada waktu utuh Makkah. Iya. Dalam satu riwayat ayat itu berkenaan dengan seseorang yang semula dia adalah bekas pembunuh bayaran yang dibayar secara khusus untuk membunuh seseorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Hamzah. Ya. Ayat itu dalam satu ayat menunjukkan kepada Wahsy.
Dan pada peristiwa Futuh Makkah itu Nabi SAW memberikan semacam apa itu kalau dalam istilah amnesti, memberikan amnesti termasuk kepada Wahsy. Nah, tapi ia malu, saking dia merasa begitu banyak sekali dosa-dosanya sampai ia tidak berani menampakkan muka di hadapan Nabi Muhammad. Nah, untuk meyakinkan betapa besarnya jiwa Nabi dan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada orang yang berniat untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya, maka turunlah ayat la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qauman kafirun, kecuali orang yang kafir. Kira begitu ya. Wallahu taala alam. Baik, masih ada? Baik, maka silakan. Maka Ibu, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa Ya, di dalam itu setiap manusia itu sudah ada dialog dengan Allah, kita sang pencipta, ya, sehingga ada menjadi hakim atau musyrik. ya, Tapi itu kan berarti untuk semua umat manusia diberikan perjanjian itu dengan Allah. Nah, sekarang kita kan memang kenyataannya kan ya, kan ada orang yang memang tidak muslim. Itu sebetulnya nanti bagaimana ya? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Jadi nanti dari perjalanannya jawabannya mereka itu bagaimana? Karena misalnya mereka itu memang tidak mendapatkan tidak mendapatkan orang yang memberikan bahwa terjadi demikian. ya, Yang kedua, ini juga bahwa pernah mendengar dari ulama juga bahwa indah dan gejala itu manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ada contohnya itu ada seorang dari Masjidil Haram katanya itu yang pada bulan tapi saat ada lain-lain. Tapi ternyata pada akhirnya dia tidak melanjutkan keislamannya, yang mengalami pengertian. Tapi di sisi lain ada juga yang sudah pada saat membaca syahadat Islam itu malah jadi masuk surga. Nah, itu sebetulnya jadi perjanjian pada saat tahun itu sejauh mana kita harus menyikapinya dan pengetahuan kita itu harus wajar karena bagi mereka yang memang tidak mengetahui kehidupan mereka itu sebetulnya ada perjanjian dengan Allah atau ada dialog dengan Sang Pencipta. Itu jadi dalam perkembangan di mana sejauh mana nanti artinya perhitungan itu ditetapkan oleh Allah itu bagaimana? Itu pengingat Pak Ustaz. ya. Terima kasih. Yang kedua agak kurang jelas tadi ya, tapi mungkin nanti bisa dibantu Pak Ian mungkin. Ya. Baik. Jadi begini Ibu, itu kembali secara fitrah ya, secara primordial pada dasarnya setiap manusia itu mengakui terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian ia menjadi orang lain yang bukan Islam itu lebih banyak disebabkan karena faktor lingkungan. Maka
disinilah disebutkan tadi terutama lingkungan yang terdekat. Ya, fa'abawahu yu'awwidani au yunassiranihi au yumajjisani. Faktor lingkungan. Karena itu ibarat sebuah pohon, bibitnya bagus. Tapi dia kemudian tumbuh di tempat yang tidak mendukung. Ya. Maka dia akan tumbuh lebih berpotensi menjadi yang lain. Nah, disinilah faktor pendidikan. Ya, mulai dari pendidikan keluarga, kemudian pendidikan formal, termasuk pendidikan informal. Dan saya kira ini menjadi pelajaran penting bagi kita PLI di masa kini. Ini walaupun mungkin ada seseorang yang tumbuh semula dia terlahir dari keluarga yang agamis lah gitu ya. Tapi karena kemudian dia tumbuh di lingkungan yang tidak kondusif, maka dia sangat berpotensi menjadi orang lain. Nah, disinilah pentingnya menghadirkan pendidikan. Nah, karena itu maka pendidikan yang pertama dan utama di keluarga yaitu bagaimana kita meletakkan kembali dasar-dasar pendidikan agama. Ya, dasar-dasar pendidikan agama, terutama menyangkut pendidikan akidah. Ya, pendidikan akidah, kemudian mulai kita mengkondisikan yang namanya didikan dan latihan ibadah. Nah, selain juga didikan adab, ya, akhlak dan sebagainya. Dan inilah yang alhamdulillah saya kira kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bisa seperti ini sekarang ini itu karena berkat jasa dari ayah ibu kita. Harus kita akui, saya kira ya. Harus diakui dengan segala kesederhanaannya. Alhamdulillah mereka telah membimbing kita, mendidik kita, membekali kita, ya, yaitu dengan didikan dan latihan yang baik, sehingga kita menjadi seperti kita saat ini. Ya. Bayangkan kalau sejak kita lahir, kemudian kita dilepas begitu saja tanpa bimbingan mereka, maka tentu kita akan menjadi orang lain. Nah, saya kira disinilah maka kenapa dalam kitab suci Al-Quran hingga begitu besar apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tua. Ya. Itu sampai Al-Quran mengatakan anishkurli wali walidayya. Nah, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada siapa? Dan kepada kedua orang tua. Nah, itu. Jadi saya kira kita harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita hingga menjadi seperti sekarang kita saat ini. Ya. Mungkin kita belum tentu bisa sehebat mereka. Itu menghadirkan anak-anak kita. Nah, ini saya kira satu hal yang jadi faktor pendidikan itu sangat mendukung, mulai dari pendidikan informal keluarga, kemudian pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ya. Nah, ini yang harus kita ciptakan, dan sulitnya saat ini justru saya kira itu faktor lingkungan. Yang sangat berat pendidikan kita saat ini adalah faktor lingkungan. Nah, coba kita lihat bagaimana suasana anak-anak kita hari ini, karena mereka lebih banyak diasuh dengan medsos, itu sehingga terjadi pola hidup yang sangat berbeda. Coba rata-rata anak-anak muda kita hari ini itu mereka begadang sampai malam. Akhirnya pas waktu sholat subuh itu bukan sholat subuh, malah mereka tidur. Nah, ini kan itu. Sedangkan orang tua kita dulu dengan begitu tekunnya, itu sampai ada satu contoh dari Rasulullah itu kan kepada keluarga ini disebut namanya zaulah. Di setiap subuh itu selalu mengetuk pintu. Itu as-salah, as-salah, as-salah. Maka Islam mendidik kita, murru auladakum
wa'mur akhlaqum bis-shalah, ya. Jadi faktor pendidikan saya kira itu sangat penting ya. Nah, itu saya kira untuk yang pertama ya. Yang kedua mohon maaf tadi Pak. Yang kedua ini kelihatannya pertanggungjawaban antara seseorang yang pertama mungkin yang mendapatkan hidayah dan yang tidak mendapatkan hidayah. Gitu. Ya, begini. Pada hakikatnya hidayah itu otoritasnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu pada hakikatnya itu kewenangannya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya apa? Bahwa itu kewenangannya ada pada Allah ya. Nah, ketika Nabi itu beliau sangat menginginkan sekali agar orang-orang yang dekat di keluarganya termasuk Abu Jahal tadi, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Ya. Itu beliau berkeinginan sekali agar mereka itu menerima sampai beliau mendakwahinya, mempengaruhinya dengan berbagai cara, mulai dari cara yang halus sampai cara yang frontal itu ya. Nah, tapi karena memang itu bukan otoritas beliau dalam hal membukakan pintu hidayah ya. Itu akhirnya apa? Mereka tetap memilih jalannya sendiri sehingga Allah Subhanahu wa taala membesarkan hati Nabi dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi kewenangan Allah untuk memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi pada hakikat itu. Nah, yang dapat kita lakukan adalah memberikan apa? Yaitu tadi yang dapat kita lakukan yaitu sebatas memberikan petunjuk jalan. Ya, memberikan petunjuk jalan. Nah, ini jalan yang baik, ini jalan yang menuju hidayah, dan ini jalan yang menuju kesesatan. Nah, itulah sebatas yang dapat dilakukan oleh siapapun manusia ini. Ya, karena itu kita tidak punya, bahkan dalam hal itu tidak harus kita memaksa. La ikraha fiddin. Tapi kewajiban apa? Kewajiban kita adalah apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Berusaha menjelaskan kepada semua orang, ya, kepada semua orang mana jalan yang dikehendaki oleh Allah, jalan hidayah, dan mana jalan kekacauan, kesesatan. Itu qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sehingga menjadi jelas mana jalan hidayah, mana jalan kesesatan. Nah, adapun yang orang memilih jalan itu sebetulnya diserahkan kepada dirinya. Maka dalam setiap pengucapan syahadat, ya, itu mesti ditanya. Ya, itu kawan saya di Jakarta itu dalam setiap pengajian itu ada namanya pengajian yang agak unik, namanya kopi ngaji, ngaji sambil ngopi. Yang kita sambil ngopi juga. Itu tempatnya di tengah sawah Pak. Dibikin saung-saung semi permanen. Kemudian itu pas datang itu sudah disuguhi kopi khas Jogja. Kemudian yang datang itu ini sampai ratusan, sampai ribuan Pak. Sampai ribuan, ya. Ketika itu ada juga orang-orang yang tertarik mendapatkan hidayah. Suka ditanya masing-masing, itu kenapa Anda memilih Islam? Gitu. Jadi betul-betul itu karena pilihan, bukan karena keterpaksaan. Jadi kewajiban kita yaitu hanya sampai kepada menjelaskan mana jalan hidayah, mana jalan kesesatan. Saya kira itu. Ya, wa ma alaina illal balagh. Kemudian satu hal lagi tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat tadi
itu selalu dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, beliau itu didekatkan dengan nama Tuhanmu. Itu menggambarkan bahwa secara personal Nabi Muhammad itu sejak awal sudah selalu didampingi, di backup oleh Allah Subhanahu. Selalu dekat dengan Allah. Bismi rabbika Tuhanmu. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Bacalah dan Tuhanmu. Jadi kalau Allah menyebutkan Rabb itu artinya Rabb itu bukan hanya sebagai Tuhan dalam arti dat yang wajib disembah, diibadahi dengan sebenar-benarnya, tapi Rabb itu dalam arti itu sebagai pengayom, pengurus, yang merawat, yang membimbing, yang melindungi. Itu makna dari Rabb, ya. Maka disitulah yang disebut dalam ilmu tauhid namanya tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan seterusnya. Oke, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan nanti kita ngajinya insya Allah dilanjutkan saja. Nanti bagian kedua dari surat Al-Alaq, insya Allah. Mudah-mudahan ini menambah sekali lagi menambah ilmu, wawasan dan keimanan kita. Semoga kita semakin terbuka. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Peradaban Islam itu pintu gerbangnya adalah Iqra. Bacalah. Kita harus banyak membaca kitab suci, membaca tulisan, membaca ayat-ayat Allah, ya, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tercipta. Dengan membaca maka Allah akan mengangkat derajat kemuliaan manusia. Nah, karena dengan membaca berarti akan terbukanya pintu ilmu dan semakin kuatnya keimanan. Maka gunakan kesempatan kita untuk membaca kitab suci Al-Quran, ya, kitab suci Al-Quran. Baca sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sekalipun Nabi sebagai Nabi yang ummi, yang tidak pandai baca dan tidak pandai tulis, tetapi kepada umatnya justru Islam mengajarkan doktrin pertama dan utama adalah doktrin membaca. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan disertai dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrij 'alaina as-sabra was-sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.